Welcome to my YouTube channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube saya, Eli Irma Sunario, seorang mahasiswi S1 jurusan Farmasi dari Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan mengupas habis tentang obat. Mungkin orang-orang hanya mengetahui obat secara sempit, seperti obat sakit kepala, obat sakit gigi, namun tidak mengetahui apa sih pengertian obat itu. Nah, obat adalah semua bahan tunggal atau campuran bahan yang digunakan oleh semua makhluk hidup untuk bagian dalam maupun bagian luar, guna mencegah, meringankan, maupun menyembuhkan penyakit. Obat sendiri ada dikatakan dengan obat paten, obat generik, obat tradisional, ataupun obat esensial. Masuk ke dalam penjelasan obat paten. Obat paten adalah obat baru yang diproduksi serta dipasarkan oleh sebuah perusahaan farmasi yang sudah memiliki hak paten terhadap produksi obat baru tersebut. Yang kedua, obat generik. Obat generik sendiri sebenarnya merupakan obat yang sudah habis masa patennya. Terbagi atas dua, obat generik itu ada yang namanya obat generik berlogo atau OGB dan obat generik bermerek. OGB sendiri atau obat generik berlogo adalah obat yang dinamai sesuai dengan kandungan zat aktif yang dimiliki. Contohnya pada obat antibiotik seperti amoksisilin. Pada obat generik berlogo atau OGB, maka nama pada kemasannya adalah amoksisilin, tanpa ada nama lain di belakangnya. Obat generik bermerek sendiri adalah obat generik yang dinamai dengan keinginan dari produsen farmasi yang memproduksinya. Contohnya pada obat antibiotik seperti amoksisilin di atas tadi. Nah, misalnya sebuah perusahaan X memproduksi obat tersebut, maka nama obat tersebut akan menjadi amoksisilin X. Ya, obat tradisional. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan berupa tumbuhan, bagian hewan, mineral, ataupun campuran dari bahan-bahan tersebut yang digunakan secara turun-temurun. Untuk pengobatan, obat tradisional juga sering digunakan, yaitu jamu. Obat tradisional juga itu sering dinamakan dengan obat bahan alam atau OBA. Obat esensial, obat yang paling banyak dibutuhkan oleh layanan kesehatan masyarakat dan tercantum dalam daftar obat esensial nasional atau lebih dikenal dengan DOEN yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI. Contoh obatnya yaitu antasida DOEN. Nah, masuk ke dalam penggolongan obat. Mungkin masih banyak yang bertanya-tanya, apa sih penggolongan obat itu? Apa saja yang masuk ke dalam penggolongan obat? Baiklah, kita kupas satu persatu ya. Yang pertama, penggolongan obat berdasarkan cara penggunaan obat, di mana ada dua, yaitu pertama medikamentum ad usum internum. Nah, atau biasa dikenal dengan pemakaian dalam, seperti obat-obat yang digunakan secara per oral atau melalui mulut. Yang kedua, medikamentum ad usum externum, atau biasa dikenal dengan obat untuk pemakaian luar, seperti obat tetes mata, obat tetes telinga, atau obat pervaginal. Injeksi juga termasuk. Selanjutnya, penggolongan obat berdasarkan cara kerjanya. Ini terbagi menjadi dua, yaitu lokal dan sistemik, di mana lokal itu bekerja pada daerah setempat, sedangkan sistemik bekerja pada seluruh tubuh. Berdasarkan penggolongan obat, selanjutnya penggolongan obat berdasarkan penandaan obat pada kemasan. Yang pertama yang itu obat bebas. Obat bebas yang bisa dibeli tanpa resep dokter. Obat ini pada kemasannya diberi tanda lingkar hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contohnya itu obat paracetamol. Yang kedua, obat bebas terbatas. Obat ini termasuk obat keras, namun dalam jumlah tertentu masih dapat dijual di apotik dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Selain itu, disertai pula tanda peringatan pada kemasannya ya.
Pada kemasannya sendiri diberi tanda warna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh obatnya itu CTM, di mana dikenal dengan obat alergi. Obat keras. Nah, obat keras hanya bisa didapat dengan resep dokter. Golongan obat ini ditandai dengan lingkar merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Obat-obatan yang termasuk ke dalam obat ini misalnya obat antibiotik, obat-obatan yang mengandung hormon, obat penenang. Contoh dari obat keras sendiri adalah asam mefenamat. Mungkin tidak asing lagi ya. Obat yang keempat adalah obat golongan narkotik. Nah, ini merupakan golongan obat yang paling berbahaya. Obat golongan narkotik mempunyai simbol seperti tanda palang medali merah dengan lingkaran berwarna merah. Obat ini hanya dapat digunakan atau dapat didapatkan dengan resep dokter dengan tanda tangan dokter disertai nomor izin praktik dokter pada resep tersebut dan tidak dapat menggunakan kopi resep. Mereka seringkali digunakan oleh dokter sebagai obat bius dan anti nyeri ataupun analgetik. Potensi kuat, karena itu penggunaan obat ini hanya boleh dilakukan dan dapat dilakukan oleh dokter dan atau dengan pengawasan dokter. Contohnya, obat-obat golongan narkotik adalah kodein. Yang kelima, obat fitofarmaka. Obat golongan ini memiliki tanda kristal salju berwarna hijau pada lingkaran kuning dengan tepi warna hijau. Contohnya itu obat Stimuno. Yang keenam, obat herbal terstandar yang biasa kita kenal dengan OHT. Golongan obat ini ditandai dengan simbol lingkar kuning dengan garis tepi hijau dan gambar 3 buah bintang hijau di dalamnya. Contohnya, obat obat untuk meredakan nyeri haid. Itu adalah contoh obat OHT. Nah, yang terakhir ada dinamakan obat golongan jamu. Kemasan obat herbal ini dilabeli dengan gambar logo tumbuhan atau pohon berwarna hijau dengan lingkar hijau. Contoh obat mencegah masuk angin. Nah, terakhir penggolongan obat berdasarkan bentuk sediaannya, di mana terbagi atas 3, yaitu pertama, bentuk padat, di mana termasuk serbuk, tablet, pil, kapsul, serta suppositoria. Yang kedua, bentuk setengah padat, diantaranya ada salep, krim, pasta, serata, salep mata. Yang ketiga, bentuk cair atau larutan, diantaranya ada pocio, sirup, eliksir, obat tetes mata. Sedangkan bentuk gas, contohnya inhalasi, aerosol.